Selamat pagi dunia, halo cu, apa kabar? Kali ini gue lagi make Fedora Linux, yang mana Fedora Linux itu merupakan keluarga dari Red Hat. Jadi Fedora ini bukan turunan dari mana-mana. Katanya Fedora ini merupakan project dari Red Hat. Untuk paketnya, dia kalau Fedora ada dua. Seharusnya cuma pakai RNF, bukan apt ataupun pacman kayak keluarga Arch. Kalau Fedora pakai, kalau nggak salah DNF apa RNF, coba dulu, DNF kali ya. DNF, coba update. Ini gua nggak ada sinyal internet ya, tapi buat coba aja bisa kayak sudo apa tuh, DNF. DNF, masukin password. Nah benar, ini error karena emang nggak ada internet ya. Jadi pakai paket DNF, bukan apt ataupun pacman ya. Karena ini distro independen, bukan turunan dari mana-mana. Hanya aja punya hubungan darah yang sangat dekat dengan Red Hat karena mereka satu developer. Selain DNF juga bisa pakai yang namanya RPM. RPM ini kayaknya paket khusus untuk Red Hat. Tapi entah kenapa masih bisa jalan di Fedora. Dan untuk menginstal Fedora itu sangat gampang. Pertama, lu download dulu file ISO-nya dari website Fedoranya. Untuk masuk ke website Fedora, ketik aja di pencarian Fedora. Apa nih? Fedora, bukan. Fedora, ngetik aja berapa cok tuh. Nah ini, Fedora Linux, fedoraproject.org. Klik. Nah ini dia tampilan dari website Fedora. Di sini ada berbagai jenis nih, Fedora Workstation, Fedora Desktop yang merupakan pakai DE Plasma, Fedora Server, Fedora apa nih, IOT Provide, nggak ngerti gua. Ini Fedora Cloud, kalau Cloud gue juga sama. Ini yang core ini mungkin ya, ini kali buat yang ukurannya kecil, yang nggak ada ininya kali. Ya udah itu aja kayaknya. Ya berhubung gua juga pemula, gua ambil aja yang versi desktop yang memakai Plasma. Klik di download now. Nah, udah masuk ke halaman download. Ternyata di Fedora KDE Plasma Desktop 43 juga ada lagi pembagiannya. Ini untuk Intel AMD X8664, ini untuk ARM, ini untuk power PC apa ini gua belum kenal ini. Karena gua pakai PC X8664, gua download aja di sini. Klik download yang ini nih. Download sedang berjalan. Di sini file ISO-nya 3 GB. Setelah download, tentu saja burn atau jadikan bootable di flash disk, entah itu menggunakan Rufus, Balena Etcher, ataupun Pentose sesuai dengan yang kalian bisa aja. Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Setelah flash disknya dicolok ke komputer dan ISO-nya udah jalan, langsung aja pilih paling atas Start Fedora KDE Desktop Live, kan enter. Nah, udah masuk live Fedora, welcome centernya tutup aja, langsung aja install, klik 2 kali di install to hard drive. Nah, beginilah tampilan dari installer dari Fedora Linux 43. Di sini ada about, nama installernya Anaconda, kayak ular ya. Oke, langsung aja. Di sini ada pilihan language, United States udah, English, keyboardnya US, connect, date and time, biarin aja di set data otomatis. Ntar kalau udah masuk, kalau misalnya kalian udah ada internet, bakalan otomatis diatur. Sekarang gua nggak punya internet, jadi ini gua baikkan dulu, gua atur aja time zone-nya ke Asia dan Jakarta. Next. Installation methodnya di sini cuma ada satu mode doang. Kalau misalnya kalian mau dual boot sama Windows, ini bahaya. Use entire disk artinya dia hapus semua partisi. Remove all partition, lu bakal menghapus semua partisi yang ada di hard disk atau SSD. Itu sangat-sangat nggak dianjurkan untuk yang mau dual boot. Dengan begitu, jika dipakai ini, maka Windowsnya juga bakal hilang. Terus gimana caranya biar bisa buat partisi sendiri? Nah, di sini klik di ini nih, yang apa ini, yang di pojok kanan atas, klik, terus klik di launch storage editor. Klik di launch storage editor. Udah masuk, sini udah terbaca. Gua pakai VirtualBox 80 GB. Klik di sini.
klik di create partition table karena ini belum ada partition table-nya. Langsung aja GPT, klik initialize. Nah, barulah muncul free space. Tapi jika kalian misalnya dual boot dengan Windows dan Windowsnya udah install duluan, kalian nggak usah buat table partition lagi karena itu otomatis sudah ada dari Windowsnya. Paling kalian ambil aja dari free space-nya. Sekarang lanjut buat partisinya di free space, klik di sini di pojok, klik create partition. Pertama, ini agak ribet dikit dia minta nama, yaudah kita kasih aja. Pertama buat partisi ESP, mount point-nya di sini nggak ada panduan, jadi harus dibuat manual. Pertama gua buat dulu untuk ESP, berarti mount point-nya di boot slash AV. Ini untuk SP, tipenya ganti ke AV System Partition, ukurannya dalam MB aja, buat sebanyak 512 MB. Klik create. Udah, sekarang lanjut. Di sini requirement-nya ada, dia butuh root sama ini udah ya, boot AV udah. Terus recommend-nya boot ini untuk kernel. Untuk kernel ini 1 GB udah cukup. Ya, kita buat langsung create partition. Tulis aja kernel, mount point-nya pakai boot. Tipenya ST4, ukurannya 1 GB aja. Create. Buat lagi untuk root, karena ini root gua buat namanya Fedora. Mount point-nya root x4 udah, ambil aja 50 GB untuk root udah cukup karena keterbatasan harddisk. Klik create. Udah, sisa free space-nya 34 GB-an. Langsung aja buat untuk home. Namanya mungkin nama bebas apa aja, gua buat aja di sini Fedora Home. On point-nya tentu saja pakai home. Tipe SD4, ukuran apa adanya aja, cuma sisa segini doang. Langsung create. Udah, cek lagi. Di sini udah ada untuk ESP 512 MB, untuk boot kernel 1 GB, untuk root 50, home 34 GB. Udah yakin? Klik di return to installation. Detected valid storage layout yang kayak udah dibuat tadi. Kalau udah oke, klik continue. Nah, barulah muncul. Tadi cuman ini doang ya, use entire disk. Sekarang udah muncul ada share disk with another operating system, ada mount point assignment, dan ada juga use configured storage yang barusan gua buat. Dah, langsung aja di sini, langsung klik next. Create account. Biasa nama gua Ho, username bakalan sama, password dia minta must be at least 6 characters. Ya udah, 6 karakter ya. 1 2 3 4 5 6. Weak. Ya lemah, emang lemah itu. Ulangi lagi, 1 2 3 4 5 6. Udah bener. Terus sistem enable root account, kayaknya nih dibutuhin. Udah enable aja. Terus biar nggak ribet, passwordnya samain aja. 2 3 4 5 6. Ini juga nggak apa-apa, passwordnya lemah. Toh ini juga percobaan. Kalau untuk kalian sistem kalian masing-masing ya carilah password yang susah ditebak orang lain. Udah, terus next. Nah, ini reviewnya. Operating system Fedora Linux 43 pakai Plasma, language English, United States, time zone Asia Jakarta, account, root account is enabled, user account echo, installation type, use configure storage-nya kayak gini, SDA 1 AV 512 MB, SDA 2 boot untuk kernel 1 GB, SDA 3 root 50 GB, SDA 4 34,4 GB untuk home. Udah benar semuanya, udah yakin, baru klik install. Dan penginstalan akan berjalan sesuai dengan kecepatan hardware masing-masing. Di sini gua pakai VirtualBox, biasanya sama aja kayak install Ubuntu dan keluarganya. Kalau nggak salah paling 20 sampai 30 menit udah selesai. Tapi berpulang lagi kepada hardware kalian masing-masing. Kalau hardware kalian lebih cepat ya otomatis akan lebih cepat. Soalnya ini cuman paling ya ekstrak dan salin ke drive tujuannya. Kalau PC kalian lebih kentang dari VirtualBox gua ya udah bisa jadi sejam atau bisa lebih. Jadi tunggu aja prosesnya sesuai dengan kedalaman kocek masing-masing. Nah, sudah selesai, successfully installed, berarti sudah selesai diinstal. To begin using Fedora Linux 43, reboot your system. Exit to live desktop. Dan setelah keluar dari installer, sekarang kita reboot.
Ribut yuk. Nah, udah masuk login interface, masukkan password 123456, enter. Sekarang udah di desktop environment-nya, ini welcome center, Fedora loves KDE, and KDE loves Fedora. Tak karek mulah, cok. Udah, dengan demikian Fedora Linux sudah berhasil diinstal di komputer dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Well, ya segitu aja tutorial singkat kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan taburkan di komentar. See you. Bye-bye.